Kembali di kabar Ramadan pemirsa, beberapa hari menjelang Idul Fitri, Masjidil Haram di Mekah semakin dipadati oleh umat muslim. Jemaah datang untuk melakukan ibadah sholat wajib berjamaah, membaca Al-Quran, hingga berbuka puasa bersama. Tawaf yang menjadi bagian dari ibadah umroh pun menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Masjidil Haram. Setiap harinya ada ratusan ribu umat Islam dari seluruh dunia sengaja datang ke Masjidil Haram pada bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah umroh yang diyakini memiliki nilai pahala setara dengan ibadah haji. Informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi akan dilaporkan oleh rekan kami, ada Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum Zaki, bagaimana kondisi di Mekah, Arab Saudi saat ini, terutama ini menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan berlangsung beberapa hari lagi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini memang hari ini hari ke-26 Ramadan, di mana tadi malam ini sangat ramai sekali. Seperti biasa, sholat Isya, kemudian sholat tarawih, kemudian 2 jam kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Nah, ini begitu ramai sekali para jemaah, baik itu dalam Masjidil Haram, hingga ke rooftop, hingga keluar dan di jalanan. Bahkan terminal Etihad yang ada di samping kami juga tak luput dari sasaran dari para jemaah untuk melaksanakan sholat tarawih hingga sholat tahajud. Nah, kemarin Arab Saudi mengeluarkan keputusan baru tentang persiapan mengenai sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Nah, pemerintah Arab Saudi ini melalui Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Sheikh Abdul Latif Al-Sheikh, itu mengingatkan bahwasanya para imam atau para masjid yang berada di sekitar Arab Saudi ini harus mempersiapkan sholat Idul Fitri atau sholat Id 15 menit setelah matahari terbit. Nah, ini berlaku di semua tempat yang memang biasanya dilaksanakan sebagai sholat Id di seluruh Arab Saudi. Nah, peraturan ini tapi akan berlaku surut apabila kemudian di lain waktu itu hujan. Nah, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan edaran, begitupun petunjuk-petunjuk rinci bagaimana penetapan dan pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Begitupun juga bagian keamanan ini dipersiapkan untuk menjaga keamanan agar para jemaah merasa aman dan nyaman melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, fokus kita utama itu adalah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang memang menjadi pusat perhatian dan pusat dua kota suci yang ada di Arab Saudi. Dan tentunya ini mendapatkan perhatian khusus dari para pemerintah maupun pihak kerajaan Arab Saudi. Bahkan di Masjidil Haram sendiri sudah tersedia 2 helipad yang untuk memantau bagaimana pelaksanaan sholat, baik itu dari waktu sholat subuh, zuhur, hingga sholat tahajud di pagi hari. Nah, ini semua untuk memantau kenyamanan bagi para jemaah. Dan begitu juga karena begitu banyak padatnya para jemaah yang masuk ke Masjidil Haram, ini bahkan kinerja para askar maupun polisi 911 ini juga semakin banyak. Mereka bahkan mengatur beberapa poros jalan, termasuk memblokir jalan-jalan yang dilewati oleh para bus maupun para mobil. Karena jemaah ini membludak dari segala penjuru, bahkan di tempat kami mengabarkan ini ada simpang 4. Nah, ini di dalam terowongan ada 2 terowongan yang saling mengapit. Nah, ini bahkan diblokir oleh petugas supaya para jemaah melakukan sholat di tiap-tiap waktu memang sudah ditentukan. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana kondisi di Masjidil Haram sendiri hingga keluar sana. Jarak dari terowongan yang ada di Etihad ini sampai ke dalam Masjidil Haram ini kira-kira kami perkirakan sekitar 1 kilometer. Nah, ini memanjang hingga ke belakang. Nah, ini sangat penuh sekali. Nah, nanti malam ini merupakan malam ke-27 yang dipercaya oleh masyarakat Mekah, Arab Saudi, merupakan malam Lailatul Qadar. Nah, kami juga percaya bahwasanya malam-malam ganjil merupakan malam-malam spesial di mana kita akan mencoba mendapatkan Lailatul Qadar, di mana malam itu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Fada Indi. Baik, sejumlah aturan ini mulai dibentuk ya beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama di Arab Saudi. Terima kasih atas laporannya rekan Zaki Al-Mubarak.